Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sukses mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak, pembahasan tentang Asmaul Husna. Secara harfiah, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berdoa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik. Maka dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa, maka doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak akan pernah bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Ya. Oleh mata kita nggak akan pernah bisa melihat Allah. Tapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat di sekeliling kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan melalui sifat-sifatnya yang terkandung dalam Asmaul Husna. Teman-teman sekalian, jumlah Asmaul Husna, nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berjumlah 99. Dan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama sifat Al-Mu'min, yang kedua Al-Azim, yang ketiga Al-Hadi, yang keempat Al-Adil, dan yang kelima Al-Hakam. Yang pertama adalah Al-Mu'min, yang artinya yang memberikan rasa aman. Kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala hanya bisa meminta rasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala juga yang hanya bisa memelihara kita. Selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa. Karena selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menciptakan, yang lainnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hanya meminta rasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman, ketentraman, ketenangan ke dalam hati kita. Karena kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Yang kedua, Al-Azim artinya adalah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala dengan kehebatannya, dengan kemahakuasaannya, itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Kita sebagai manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat alam semesta yang kita ketahui melalui handphone, ya kan, atau melalui media-media yang lain, itu adalah bukti daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, kehebatannya Allah Subhanahu wa taala, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa melakukan hal seperti itu? Tidak akan bisa. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang hebat. Keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan keagungan kita. Kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa menyamai kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Hadi. Al-Hadi artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi petunjuk. Ketika kita tersesat di jalan, apa yang akan kita lakukan? Berdiam diri, diam saja, pasrah dengan keadaan. Maka kita harus mencoba mencari jalan agar kita tidak tersesat. Begitulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya yang tersesat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan atau memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada hambanya. Dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut hidayah itu memiliki beberapa tingkatan. Yang paling tinggi adalah hidayah taufik. Selanjutnya adalah hidayah din atau hidayah agama. Selanjutnya hidayah akal atau pikiran, hidayah hawas, dan hidayah ilham atau insting. Yang keempat, al-adl. Al-adl artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Di antara bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha adil adalah menciptakan kita sebagai manusia dengan bentuk dan juga rupa yang sempurna. Kita memiliki akal, kita memiliki pikiran yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita gunakan dengan baik dan benar. Dan adil menurut agama tidak selamanya dengan ukuran dan timbangan yang sama. Akan tetapi adil adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan adil menurut zat yang maha adil. Yang kelima, al-hakam. Al-hakam artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan hukum. Dalam menciptakan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya dengan teliti dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat manusia hanya berlaku ketika di dunia, dan hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku ketika di dunia dan juga di akhirat. Sebagai seorang muslim, kita harus menerima hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus wajib menaati semua yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana kita mengimani seperti yang disebutkan di awal tadi, maka seperti yang disebutkan di awal tadi, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik sangat berguna ketika kita hendak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala dipuji, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangga dengan hambanya. Dan juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama yang baik yang Allah Subhanahu wa taala miliki, atau dengan Asmaul Husna. Untuk mengimani Asmaul Husna adalah dengan cara kita bicarakan dengan lisan, kita yakini dengan hati, dan juga kita buktikan dengan perilaku kita. Mengimani Allah Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rasa aman. Ketika kita mengimani Allah Al-Mu'min, maka kita juga harus menjadi Al-Mu'min sebagai akhlak kita. Ketika kita sedang bersama teman, ketika kita sedang bersama keluarga, ketika kita sedang bersama orang tua, kita harus bisa memberikan rasa aman kepada mereka. Kita lindungi mereka dari mara bahaya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dengan juga kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mengimani Allah Al-Azim. Beriman kepada Allah Al-Azim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kita hanya harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tidak mempunyai keagungan sedikit pun. Walaupun di sekitar kita mungkin banyak yang pangkatnya lebih tinggi dari kita, ya kan? Mungkin ada yang sebagai ketua kelas, ya kan?
dia ketua kelas, kita murid biasa. Nah, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita semua sama. Dan kita sebagai manusia tidak patut untuk sombong. Ya kan? Mungkin kita sebagai ketua kelas bisa sombong, saya bisa ngatur-ngatur kalian. Enggak. Ya kan? Kita nggak boleh sombong. Yang hanya bisa sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia dan juga di akhirat. Mengimani Allah Al-Hadi. Ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi yang maha memberikan petunjuk, maka kita harus selalu berada dalam keadaan belajar. Belajar memperbaiki diri, belajar memperbaiki agama, belajar agar selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita menemukan orang yang bertanya jalan kepada kita, ya kan, misalkan ada orang yang menanyakan alamat, ya kan, atau menanyakan nama jalan. Nah, ketika kita mengetahui yang ditanyakan alamat atau jalan yang ditanyakan kepada kita, maka kita menunjukkan jalannya. Mengimani Allah Al-Adil, Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita, innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil. Ya, contohnya ketika kita berbuat adil, ketika kita bersama saudara kita mendapatkan makanan yang sama, maka kita tidak boleh rakus, ya kan? Kita tidak boleh ambil semuanya, atau saudara kita dikasih sedikit. Nah, itu adalah sedikit contoh kita tidak adil. Tapi ketika kita adil, kita bagi sama rata. Seperti itu. Mengimani Allah Al-Hakam. Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan hukum. Mengimani Allah Subhanahu wa taala Hakam, yaitu kita benar-benar meyakini bahwasanya hanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kita menuju kebahagiaan dan juga kesuksesan. Dan juga kita tidak boleh taat kepada hukum yang ada atau hukum manusia ketika hukum tersebut bertentangan dengan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, puasa, sedekah dan sebagainya. Teman-teman sekalian, sekian pertemuan kita hari ini. Saya mohon maafnya pasti ada salah khilaf dalam perkataan saya. Dan juga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.